Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Anandila Mukyata Ain. Di sini, aku akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang kegiatan aku selama KKN Mandiri di SDN Melong Asih 8, SDN Melong Mandiri 1, dan SD Kartika XIX 5. Di mana pada program kedua kegiatan ini yaitu pendampingan pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Mari kita simak video berikut ini. Jabatan Ibu sebagai apa? Guru kelas 4. Guru kelas 4. Umur Ibu berapa tahun? 25. Pengalaman selama mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bu? Mengajar dari tahun 2019 ke sekarang. Berarti baru ya, Bu? Baru-baru. Yang perlu Ibu siapkan dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Sebelumnya, ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, pastinya kita membuat rencana terlebih dahulu ya. Misalnya dari silabus, RPP, prota, promes, pokoknya administrasi pembelajaran. Selain itu juga menyiapkan materi pembelajaran selama bisa per minggu, bisa per bulan juga. Misalnya kan kalau misalnya sekarang daring kan gak mungkin nih semua buku tema tuh dipelajari gitu. Makanya harus dipetakan dulu materinya, apa aja yang harus disampaikan ke anak. Terus kalau misalkan mau melalui percobaan disiapkan LK-nya. Kalau misalnya mau melalui video berarti dibuat sih video pembelajarannya gitu. Selain itu juga karena kemarin kita udah dapat bintang dari Kemendikbud, sebelum melaksanakan pembelajaran itu kita adain survei dulu kayak kesiapan orang tuanya tuh belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, siapa yang bimbing, alat yang digunakan tuh handphone atau yang lainnya, terus apakah handphonenya dipakai juga oleh anggota keluarga yang lain yang masih sekolah juga atau enggak gitu. Jadi supaya sama-sama enak lah, kita tahu orang tua gitu ya, anak-anak juga, dan kita bisa menyesuaikan juga gitu. Selama pembelajaran ini menggunakan aplikasi apa saja, Bu? Kalau yang sekarang mah sebenarnya kan kita udah coba-coba gitu ya, dari mulai WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom dan lain-lain gitu. Nah, yang paling memungkinkan di kelas masing-masing tuh beda-beda. Quizzes juga udah pernah. Nah, yang paling efektif tuh WhatsApp karena orang tua udah tahu semua gitu. Untuk pembelajaran daring ini selama COVID-19, apa dampak positif dan negatifnya, Bu? Kalau dampak positifnya segi persiapan gitu ya, guru bakal lebih matang gitu. Kalau misalnya di sekolah dulu kan ya bisa jadi hari itu baru kita siapkan gitu ya, baru kita materinya pengen apa ini baru ditentukan pas hari itu. Tapi kalau misalkan
di COVID kayak gini guru lebih mempersiapkan materi-materinya. Terus buat anak juga, kalau sebenarnya anak-anak sih pengennya nggak daring gitu ya, cuma dengan daring ini ada kerjasama antara orang tua dan anak, jadi sebenarnya orang tua lebih tahu kemampuan anaknya itu segimana sih sebenarnya gitu. Untuk pembelajaran daring ini apa saja kendalanya, Bu? Kendalanya yang pertama pasti kuota ya, terus kedua ada anak yang bisa memahami lewat video, ada juga yang nggak bisa gitu kan. Kita nggak bisa mengukur dengan pasti ini anak ini benar-benar ngerti atau enggak dikerjain sama sendiri atau dengan bantuan orang tua gitu. Menurut Ibu pembelajaran daring ini efektif atau tidak ya, Bu? Enggak sih, Kurang ya, Bu. kurang. Menurut Ibu, apakah siswa dapat melaksanakan pembelajaran online ini dengan baik? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, karena pertama di awalnya kita pakai kesepakatan dulu dari hasil survei itu, dibikinlah kontrak belajar bahwa belajarnya kita dari jam segini sampai jam segini, misalnya dari jam 8 sampai jam 12, terus langsung diperiksa, dan alhamdulillah anak-anak sih sejauh ini mengerjakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ya, Bu. Selama pembelajaran daring ini, Ibu sering memberikan tugas? Setiap hari, Bu? Setiap hari. Kalau biasanya untuk pengumpulan tugas itu berapa lama ya, Bu, waktunya? Dari jam 8 sampai jam 12, berarti berapa jam? 4 jam ya? Bu, apa saja pesan dan harapan untuk Ibu ke depan buat pembelajaran daring ini melalui video kita? Pesan Harapannya kalau masih daring itu kuota dari pemerintah, mudah-mudahan seterusnya jangan dibebankan ke orang tua. Sebelumnya Ibu, nama Ibu siapa? Dina Alia, Jabatan Ibu sebagai apa? guru kelas 2, Guru kelas 2. Umur Ibu berapa? 26, 26. Pengalaman mengajar dari tahun berapa, Bu? dari tahun 2018. Berarti baru ya, Bu? Apa saja yang perlu Ibu siapkan dalam pelaksanaan pembelajaran? Pelaksanaan pembelajaran yang perlu disiapkan yaitu materi dulu, terus aplikasinya yaitu media pembelajarannya, seperti misalnya mau daring itu kan banyak ya, mau lewat Google Form, mau lewat video call, Zoom meeting, bisa. Apakah Ibu bisa menggunakan semua aplikasi yang digunakan selama pembelajaran? Bisa. Apakah ada kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring? Kendalanya banyak, ada orang tua yang bekerja, terkhusus anaknya jadi terabaikan maksudnya. Jadi anak belajar sendiri, kadang nggak belajar, kadang misalnya orang tuanya baru pulang kerja, terus anaknya udah tidur, Bu gimana ini gitu. Paling kebanyakan kayak gitu, paling malam kerjainnya gimana ini nilainya gitu. Ya paling ya kalau misalnya masalah nilai ya kita dikondisikan aja gitu ya, anaknya kayak gimana, kemampuannya kayak gimana gitu. Terus kendalanya juga ada yang masalah kuota, nggak semuanya kan punya kuota gitu, terus nggak semuanya mampu beli kuota. Ada juga yang HP-nya itu kan berebutan, misalnya ada kakaknya SMA, terus kakaknya ada yang SMP, SD gitu, berebutan satu HP, berebutan sama 3 orang. Nah itu banyak yang kendalanya kayak gitu. Dari sudut pandang Ibu sebagai guru, menurut Ibu apa saja dampak positif dan negatif terkait hadirnya pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran daring? Kalau positifnya kurang sih ya, kebanyakan negatifnya karena mungkin banyak orang tua yang ngeluh gitu. Kalau misalnya di sekolah itu anak kan masih bisa sama kita gitu, sama guru itu masih terlihat kemampuannya. Kalau ini kan di rumah gitu ya, di rumah itu
anak itu jadi terlihatnya mengerjakannya kan belum tentu sama dia sendiri, tapi dibantu oleh orang tuanya. Tapi kebanyakan saya lihat gitu ya, saya 2 tahun ini saya melihat orang tua yang malah mengerjakan, bukan anak. Menurut Ibu, apakah siswa dapat melaksanakan pembelajaran online ini dengan baik? Tidak, Kurang ya Bu? kurang baik karena apa ya, banyak anak yang sekarang itu online ini nanti aja siang gitu. Kan ada sampai waktu jam 12 siang, kebanyakan anak-anak itu menyepelekan gitu. Tolak ukur atau acuan yang Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami pembelajaran yang disampaikan secara virtual. Tolak ukurnya saya melalui video call. Kalau misalnya saya itu melalui video call dites langsung. Saya ke orang tua bilang, Bu, jangan dikasih tahu ya. Saya pengen tahu ini anak bisa atau tidak gitu. Nah, waktu dites anak gak bisa. Nah, itu saya udah tahu tolak ukurnya. Oh, anak ini sampai sini. Kalau misalnya video call itu kan ketahuan anak bisa atau enggaknya gitu. Dites aja mereka langsung nah itu udah tahu kita gitu. Oh, ini meskipun nilainya daringnya misalnya ya setiap hari 100, tapi ketahuan waktu video call itu anaknya waktu dites nggak tahu gitu, nggak bisa gitu. Menurut Ibu, tantangan atau hambatan terbesar yang dihadapi ketika mengajar secara daring tanpa didukung adanya pertemuan tatap muka seperti sebelum adanya pandemi COVID-19? Tantangannya sih ya kita itu sedihnya gini ya, kalau misalnya daring kita tantangannya anak ini bener bisa atau enggak sih gitu. Terus tantangannya itu orang tua pasti banyak yang ngeluh, Bu ini tugasnya banyak banget sih, Bu ini ada keluhan dari orang tua gitu, ada keluhan dari anak. Makanya Pak Menteri juga kan bilang tidak boleh memberikan tugas sebanyak-banyaknya ke anak, cuman sekarang itu maksimal 10, minimal 5 gitu. Makanya sekarang kita ngasih soal jangan terlalu banyak. Terakhir Bu, apa harapan yang Ibu ingin sampaikan lewat video ini tentang pembelajaran daring? Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga kita secepatnya tatap muka, karena guru-guru juga ya, guru-guru semua Indonesia, semua seluruh dunia juga pasti pengen mengajar langsung gitu. Kita itu pengennya langsung bertatap muka sama anak, pengen biasa meluk atau gimana, biasa Nah, kita itu rindunya itu gitu. Sekarang kita cuman lewat HP, nggak tahu karakter anak kayak gimana. Tahu-tahu sekarang pembelajaran baru lagi, semester baru lagi, kita kan nggak tahu ya anak karakternya kayak gimana gitu. Kalau misalnya tatap muka, kita tahu karakter anak kayak gimana. Jadi harapannya ya Allah, semoga pandemi cepat berlalu, kita semoga tatap muka langsung gitu. Siapa? Nama saya Sri Yakti Andayani. Jabatan Ibu sebagai apa, Bu? Jabatan saya sebagai guru kelas 5. Kelas 5. Umur Ibu berapa tahun? 46 tahun. 46 tahun. Pengalaman kerja Ibu dari tahun berapa, Bu? Saya dari 1998. Apa saja yang perlu Ibu siapkan dalam pembelajaran daring ini? Ya, salah satunya pasti laptop. Kemudian gambar-gambar, biasanya suka melalui PowerPoint, atau juga saya suka secara langsung juga gambar langsung secara real kan. Terus ya biasa, badan sehat kan salah satunya itu. Dalam pembelajaran daring ini apakah Ibu selalu memberikan tugas pada anak? Tugas tergantung teh. Ada yang tugas soal, setelah saya menjelaskan saya beri soal, anak-anak kerjakan, bahas sama-sama. Ada yang memang tugas yang harus saya kerjakan, isu yang mengharuskan anak kerjakan di rumah. Seperti itu. Aplikasi yang Ibu
gangguan ya Ibu? Apakah Ibu dapat mengatasinya? Nah, salah satunya kemarin teh, kebetulan Zoom waktu itu kan kita pakai Zoom yang unlimited, ada gangguan. Berarti kita kembali lagi memakai Zoom yang tidak berunlimited, itu bisa. Tapi seandainya kemarin tidak bisa juga, saya menyuruh anak-anak kemarin teh membuat video mereka lagi melakukan sesuatu yang saya suruh, atau nanti saya lewat WA memberikan materi rangkuman seperti itu. Menurut pandang Ibu sebagai guru, menurut Ibu apa saja dampak positif dan negatif selama pembelajaran daring ini? Dampak positifnya anak sudah pandai teknologi, menggunakan alat-alat zaman yang teknologi ya, jadi anak-anak mengikuti zamannya sekarang. Negatifnya penerimaan penyampaian materi kurang maksimal. Menurut Ibu, apakah siswa dapat melaksanakan pembelajaran online ini dengan baik? Alhamdulillah, murid saya bisa. Menurut Ibu, tantangan atau hambatan terbesar apa yang Ibu hadapi ketika mengajar siswa secara daring? Tantangannya yaitu kalau ada gangguan sinyal tidak sampai putus-putus. Kan kalau sinyal jaringan gangguan kan kita ngomong kayak patung gitu, diam nanti nyala lagi, itu kan memakan waktu, tenaga kita udah teriak-teriak, udah jelaskan, katanya apa Bu? Kita ulangi lagi. Nah itu Apa harapan Ibu untuk pembelajaran daring ini ke depannya? kedepannya mungkin maunya tidak ada gangguan-gangguan jaringan. Tapi mengharap supaya tatap muka cepat dilakukan supaya kita lebih fokus ke pembelajaran. Belajar, kita kan guru bukan mengajar saja, tapi kan mendidik, membimbing karakter anak teh sekarang tuh. Nah, kalau dengan secara langsung tatap muka kan kita bisa lihat anak yang begini, anak yang begitu, karakternya yang kita inikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa sekolah, yakni dalam proses pembelajaran daring secara online. Juga, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Walaupun pembelajaran dilakukan secara virtual ataupun online, akan tetapi tidak mematahkan dan juga patah semangat untuk memberikan materi kepada siswa. Juga, adapun beberapa hambatan dan kendala dalam proses pembelajaran daring secara online, yakni gangguan sinyal dan juga fasilitas HP, di mana fasilitas HP siswa tidak semua memiliki handphone, dan juga seringnya tidak berfungsi beberapa aplikasi dalam penggunaan pembelajaran. Seru kan kegiatan hari ini? Thanks for watching this video. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini agar tidak ketinggalan videoku next berikutnya, yaitu siklus 3. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan videoku. Bye!